adik, sebelah kanan kakak, kakak Jo. Sebelah kiri kakak, Kak Win. Kami mengucapkan Happy Easter. Selamat Paskah. Adik-adik di rumah, kita memulai ibadah kita. Kakak minta semua bangkit berdiri. Ya, sudah segar kan? Semua lihat ke depan. Kita mau mulai dengan janji anak sekolah minggu. Yang keras ya, hafal ya. Yuk kita mulai. 1, 2, 3. Janji anak sekolah minggu. 1. Percaya kepada Tuhan Yesus. 2. Rajin ke gereja. 3. Taat dan patuh kepada orang tua. 4. Taat dan patuh kepada kakak sekolah minggu. 5. Mentaati peraturan yang ada di sekolah minggu. Terima kasih adik-adik. Janji sekolah minggunya hafal semua ya. Adik-adik, kita mau angkat satu pujian. Kakak minta tetap bangkit berdiri. Suaranya keras ya kakak ya. Ya kakak ya. Semuanya. Yuk kita dengan semangat kita angkat pujian. Yesus itulah satu-satunya. Mari kakak ayo. Kita siapkan hati dan pikiran kita, siapkan Alkitabnya ya adik-adik. Duduk manis dengan tertib. Baik, anak-anak sekolah minggu, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita terlebih dahulu berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Nah, kita mau membaca Alkitab kita di pesta Paskah hari ini ya. Sekarang anak-anak sekolah minggu, kita sedang merayakan hari Paskah. Hari Paskah adalah hari di mana Tuhan Yesus bangkit dari kematian, mengalahkan kematian untuk menyelamatkan kita, menebus kita dari semua dosa-dosa. Nah, untuk merayakan sukacita kita yang besar, kita buka Alkitab kita dari Matius pasal yang ke-28 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu.
ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi. Dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku akan mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, hari ini ada tugas ya dari kakak-kakak sekolah minggunya kan, untuk mencari telur. Jadi sampaikan sama papa sama mama, kita lakukannya bersama-sama, sama papa dan sama mama ya. Jangan cuma anak sekolah minggu sendiri sama kakak-kakaknya atau sama adiknya ya. Ikut papa sama mama juga beraktivitas begitu ya. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa sih kalau Paskah itu identik dengan telur begitu ya? Nah, Paskah identik dengan telur itu karena telur adalah permulaan dari hidup begitu ya. Nah, ketika telur itu dierami, maka terjadilah kehidupan, yaitu keluarlah makhluk hidup dari dalam telur itu, ya kan? Baik telur ayam, baik telur bebek, baik telur burung atau telur unggas lainnya. Tetapi telur itu mau menggambarkan tentang kehidupan yang baru yang mau ditetaskan dari telur itu. Sama seperti hari Paskah. Hari Paskah itu adalah kehidupan yang baru yang mau ditetaskan ya. Itu adalah karya kehidupan dari Tuhan Yesus Kristus buat kita. Nah, kalau kita baca tadi firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita, bahwa Tuhan sudah bangkit, tidak lagi mati, kuburnya kosong. Ada malaikat yang turun ketika Maria Magdalena datang begitu ya. Maria Magdalena, tahu nggak siapa Maria Magdalena? Maria Magdalena adalah seorang perempuan yang kemanapun Yesus pergi memberitakan Injil, dia ikut gitu loh. Dia senang mendengarkan khotbah-khotbah Yesus. Jadi dia sangat percaya, imannya teguh. Nah, ketika Yesus mati disalibkan dan dikuburkan, Maria hatinya sedih sekali. Maka dia bersama teman-temannya yang lain pergi untuk melihat kubur Yesus. Nah, ketika mereka datang, kuburannya sudah terbuka. Tetapi anak-anak sekolah minggu, jangan salah ya, kuburannya masa-masa Tuhan Yesus dulu itu beda dengan kuburan sekarang. Kalau kuburan sekarang kan di dalam tanah ya. Kalau kuburannya Tuhan Yesus dulu itu ada seperti gua lalu ditutup dengan batu. Nah, jadi batunya itu sangat besar. Jadi kalau Maria atau perempuan-perempuan yang mau mendorong batu itu nggak mungkin bisa terbuka karena batunya sangat besar begitu ya. Amang pendeta aja udah besar, tetapi batunya lebih besar lagi dari amang pendeta, maka tidak bisa digulingkan dengan mudah. Nah, tetapi ketika Maria datang dan Maria yang lain gitu ya dan teman-temannya, ternyata batunya sudah terbuka. Nah, ketika batu terbuka, di situ ada seorang malaikat yang menunggu. Kata malaikat itu, "Aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Tetapi aku berkata kepadamu bahwa Yesus yang kalian cari itu sudah bangkit," katanya ya kan. Nah, Maria begitu takut dan senang. Takut tetapi senang begitu ya. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Artinya apa sih Tuhan Yesus bangkit? Tuhan Yesus bangkit artinya Dia telah mengalahkan kematian. Jadi setiap kita yang percaya sama Tuhan Yesus, kita tidak akan mati selama-lamanya. Oke, kita mungkin akan mati, meninggal dunia begitu ya. Seperti opung kita mungkin, atau seperti teman-teman yang atau orang-orang tua yang sudah meninggal begitu ya. Tetapi itu meninggalnya sementara, hanya selama di bumi. Setelah itu kita akan hidup lagi dan tidak akan mati lagi selama-lamanya. Kenapa? Karena yang tadi Yesus telah mengalahkan kematian, sehingga kita semuanya
beroleh hidup yang selama-lamanya untuk menyembah Tuhan di surga nanti. Iya, itu sukacita yang besar buat kita semuanya. Maka dari itu, anak-anak sekolah minggu di hari Paskah ini mengingatkan kita bahwa Tuhan itu baik dan terus-menerus kita harus memuji Tuhan. Kalau kita lihat tadi, setelah hari Sabat lewat gitu ya, pada ayat 1 ya dikatakan, setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsiknya fajar pada hari pertama minggu itu. Nah, itu mau menyampaikan bahwa Yesus bangkit itu pada hari Minggu. Nah, maka dari itulah setiap hari Minggu kita beribadah di gereja, atau ketika masa Covid ini kita beribadah di rumah kan? Kenapa? Karena hari Minggu adalah hari di mana Tuhan Yesus bangkit dan mengalahkan kematian. Disitulah kita bersuka cita memuji Tuhan. Makanya setiap minggu kita beribadah. Kenapa? Karena kita menang dan kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Makanya kalau setiap ada ibadah sekolah minggu, dan nanti ketika anak-anak sekolah minggu juga sudah makin sebesar, makin dewasa begitu ya, jangan pernah lewatkan, jangan pernah tidak ke gereja pada hari Minggu. Karena pada hari Minggu itu kita bersuka cita memuji Tuhan karena Tuhan menebus dosa-dosa kita ya. Jadilah anak-anak sekolah minggu yang rajin ke gereja, terlebih pada hari Minggu, untuk memuji Tuhan karena Tuhan telah menebus kita dari dosa-dosa kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, pada hari ini kami merayakan hari Paskah, hari di mana Tuhan Yesus Kristus telah mengalahkan kematian dan menebus kami umatnya dari dosa-dosa kami, sehingga kami orang-orang percaya menjadi beroleh kehidupan kekal. Terima kasih Tuhan, kami juga sudah bernyanyi, kami berdoa. Oleh karena itu, biarlah nyanyian dan doa-doa kami menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan, kami juga telah bersuka cita karena mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menguatkan, mengingatkan setiap anak-anak sekolah minggu untuk rajin bersekolah minggu. Dan ketika dewasa nanti, semua anak-anak Tuhan, anak sekolah minggu, rajin pergi ke gereja untuk menyembah, memuji, dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada hari Paskah ini kami mohon Tuhan semakin memberikan iman yang teguh kepada anak-anak Tuhan, anak sekolah minggu, supaya anak-anak sekolah minggu boleh tumbuh dewasa menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus penebus kami berdoa. Amin. Baik anak-anak sekolah minggu, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Pada hari Jumat yang lalu, kakak-kakak sekolah minggu sudah membagikan celengan sama orang tua kita, tempat di mana kita untuk memberikan persembahan. Makanya minta sama papa sama mama untuk kita bisa memberikan persembahan. Tetapi kalau memang papa sama mama belum punya uang untuk memberikan persembahan, nggak apa-apa ya, jangan berkecil hati. Nanti kita doakan terus mama sama papa supaya dapat rezeki yang baik yang daripada Tuhan. Nah, bagi anak-anak sekolah minggu yang belum dapat celengan, tolong supaya mama papanya meminta dari guru-guru sekolah minggu ya. Iya, demikian dulu pengumuman dari Bapak Pendeta. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi yang dipimpin dengan kakak-kakak sekolah minggu. Adik-adik di rumah, kita mau mengumpulkan persembahan. Adik-adik tentu tidak lupa ya untuk memasukkan persembahannya ke celengan. Tahu kan celengan yang sudah dibagikan dari gereja? Nah, adik-adik berikan yang terbaik ya. Dimasukin, nanti dikumpulkan. Yuk kita angkat pujian dengan ku menang bersama Yesus Tuhan. Mari kakak Ayu.
anak-anak sekolah minggu, sekarang kita mau menutup ibadah kita. Kita berdoa bersama-sama, lipat tangan, tutup matanya, tundukkan kepala. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Baik, anak-anak sekolah minggu, demikian dulu ibadah Paskah atau ibadah Minggu Paskah pada kita minggu hari ini. Kita akan lanjutkan dengan kegiatan bersama kakak-kakak sekolah minggu. Dan dari Bang Pendeta secara khusus mengucapkan buat anak-anak sekolah minggu dan buat papa dan mama juga, selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Horas! Adik-adik, kita mau ke aktivitas dari horong 1, 2, dan 3. Dari horong 1, dari kelasnya kakak Charis, kakak Glo, kakak Nia, dan kakak Gabi, yaitu mewarnai. Nah, kita punya 2 gambar adik-adik. Untuk anak kelas Batita, adik-adik di rumah mewarnai gambar yang ini. Dan untuk adik-adik kelas balita, adik-adik mewarnai gambar yang ini. Kelihatan? Nah, jadi silahkan gambarnya diwarnai dengan bagus, seindah mungkin. Kemudian dikumpulkan di WA grup orang tua ya adik-adik. Selamat mengerjakan. Adik-adik, untuk selanjutnya ke orang 2, pujian dulu yuk. Ada 1 sebat. Mari kakak Ayu.
Apri dan Kak Christine. Kita mau aktivitas untuk Horong 2, yaitu yang pertama menghias telur. Yang kedua, kita ada lomba membuat dan membaca puisi. Yang ketiga, mencari telur ya adik-adik di rumah masing-masing. Nanti aktivitasnya boleh dikirim ke grup WA grup orang tua ya. Selamat beraktivitas. Adik-adik di rumah, kita mau selanjutnya ke Horong 3. Sebelum itu kita angkat pujian, yaitu kasihnya seperti sungai. Kakak, semua belum bangkit berdiri? Ya, semuanya bangkit berdiri. Yuk. Oke, kita mau nyanyi, kita mulai. Kakak Ayu siap. Shalom adik-adik, ketemu kembali di Horong 3. Horong 3 itu kelasnya Kak Widya, Kakak Lina, dan Kakak Jo. Untuk aktivitas hari ini, kita kan lagi perayaan Paskah adik-adik ya. Jadi tentunya semuanya dari Horong 1, 2, dan 3 adalah perlombaan adik-adik ya. Jadi bukan aktivitas seperti biasa. Karena ini perlombaan, jadi tentunya ada pemenangnya kakak-kakak ya. Ada pemenangnya dari semua kelas. Jadi adik-adik tetap semangat semuanya ya. Kalau Horong 3 itu ada yang pertama menghias telur, yang kedua itu adalah membuat puisi adik-adik ya. Jadi adik-adik buat puisinya, tulis, kemudian dibacakan, divideokan. Begitu juga dari Horong 2 dan 3 ya, sama. Videonya dibuat, puisinya dibuat lalu divideokan. Dan untuk yang ketiga adalah lomba mencari telur nih adik-adik nih, kakak bawa telur. Jadi adik-adik di rumah dari Horong 1, 2, dan 3 mencari telur. Semua anggota keluarga boleh ikut adik-adik ya. Jadi mencari telurnya adalah di dalam rumah. Kakak ya, kita mencari telurnya di dalam rumah. Jadi adik-adik videokan lomba mencari telurnya. Dan yang terpilih adalah bagi keluarga yang terseru, terheboh ya adik-adik ya. Kalau telurnya maksimum 10 telur aja kakak-kakak ya. 10 telur dari setiap keluarga untuk kegiatan mencari telur. Jelas adik-adik ya. Kakak ulang lagi, dari Horong 1, 2, dan 3 mencari telur di dalam keluarga. Yang kedua itu menghias telur dari Horong 1, 2, dan 3. Kalau Horong 1 ada tambahannya yaitu mewarnai ya. Itu saja aktivitasnya. Semua kegiatan akan di-share di WA grup masing-masing. Kecuali lomba mencari telur, karena itu waktunya lama videonya. Jadi adik-adik kirim langsung ke Facebook Sekolah Minggu HKBP Sumbersari Indah. Kakak-kakaknya nanti akan langsung menilai. Dan maksimum hari ini adik-adik ya, jam 8 malam. Jadi di luar jam 8 malam, kakak-kakaknya tidak nilai lagi adik-adik ya. Mohon maaf. Sekian aktivitas perlombaan untuk Paskah Sekolah Minggu HKBP Sumbersari. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati adik-adik ya. Oke adik-adik, terima kasih sudah selesai ibadah online kita ya adik-adik ya. Kakak di sini tetap mengingatkan untuk tetap prokes ya, yaitu Memakai masker, menjaga jarak, Dan mencuci tangan. Oke adik-adik, terima kasih. Happy Esa.